Sobat Aum, kembali lagi di Tokpedia. Tokpedia kali ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik nih teman-teman. Nah, kira-kira topik apa yang kita akan bahas kali ini? Di sini di sebelah kiri saya sudah terdapat bintang tamu yang tentunya kalian tidak asing teman-teman. Nah, mungkin bisa berkenalan dulu ya dengan rekan di sebelah saya. Halo teman-teman semuanya, pendengar setia Tokpedia Gemapedia. Kenalin, aku Sofi yang pada periode kali ini diamanahi sebagai Ketua Umum Gemapedia periode 2022-2023. Salam kenal semuanya. Halo Kak Sofi. Halo Amira. Bagaimana kabarnya Kak Sofi hari ini? Alhamdulillah sehat. Amira gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat Kak. Nah, kira-kira di sebelah kiri saya sudah ada bintang tamu yaitu Kak Sofi sebagai Ketua Umum Gemapedia periode 2022 dan 2023. Kita akan membahas topik apa nih? Nah, kita akan membahas topik jadi anak organisasi emang bisa lulus cepet. Saya kira langsung saja kita tanyakan pada Kak Sofi. Nah, Kak Sofi, kesibukan kakak kali ini apa sih Kak? Untuk saat ini, aku lagi menjadi staff surveyor pendataan untuk data kesejahteraan sosial di Kota Malang yang dinaungi oleh Badan Pembangunan dan Perencanaan Kota Malang selama 2 periode. Keren sekali Kak Sofi. Seperti yang kita ketahui nih, Kak Sofi ini selain menjadi Ketua Umum Gemapedia periode 2022-2023, Kak Sofi ini telah menyelesaikan studinya selama 3,5 tahun. Benar ya Kak Sofi? Nah, wah hebat sekali kan? Selain itu, Kak Sofi ini juga memiliki banyak kegiatan di luar sana. Nah, menarik bukan? Kira-kira apa sih yang membuat kakak semangat untuk menyelesaikan studinya? Padahal kan Kak Sofi juga banyak kegiatan di luar sana. Oke, kalau ditanya apa sih semangatnya, kembali ke tujuan awal sih Amira, sebenarnya kayak kita masuk kuliah ini kan untuk belajar ya gitu. Jadi yang memang menjadi prioritas tetap di kuliahnya gitu. Sedangkan di organisasi kita juga tetap menjalani itu, tapi tidak lupa dengan apa kewajiban yang harus kita selesaikan dan kita dahulukan seperti itu. Wow. Jadi walaupun banyak kegiatan, kita harus tetap memprioritaskan kuliah gitu itu ya, agar kita bisa lulus cepat ya Kak ya. Oke, nah di sini kira-kira Kak Sofi itu terinspirasi dari siapa sih? Kok bisa semangat kayak gini? Untuk apa nih? Untuk kuliahnya kah atau untuk organisasinya nih? Untuk menyelesaikan studi cepat dan bisa menyelesaikan menuntaskan semuanya gitu Kak. Padahal kan beban di organisasi itu juga tidak enteng gitu ya, tidak ringan, dan kakak ini bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Kalau inspirasi ya, pertanyaannya inspirasi dari mana ya? Kita sendiri punya cita-cita gitu ya Miren ya. Kalau tapi sebelumnya aku mau mengklarifikasi nih. Sebenarnya kalau dibilang cepat itu ada teman-teman aku juga mungkin satu angkatan yang juga lebih mungkin berjangka bulannya aja ya. Tapi ya memang hitungannya masih di 3,5 tahun gitu. Kalau untuk tanya inspirasinya dari mana tadi, apa ya? Mungkin karena aku sekalian cerita nih ya mungkin ya. Aku anak pertama gitu ya. Mungkin dari lihat orang tua sih, orang tua kan sudah apa ya, kalau udah anak pertama itu nggak tahu ya, di usia yang udah di 20-an ini tuh udah pikirannya udah lebih jauh dewasa ya, udah tertata untuk kemana. Jadi mungkin ngelihatnya ya harus diselesaikan, kemudian juga karena aku juga punya adik gitu ya, ngebantu orang tua lah, pikirannya seperti itu. Jadi motivasinya memang harus diselesaikan dan juga mikirnya capek juga ya kita lama-lama untuk menumpuk hal seperti itu. Jadi ya diselesaikan aja, tapi alhamdulillah juga bisa kekejar di semester yang kemarin ya gitu sih. Keren banget sih Kak Sofi ini. Nah, kalian terinspirasi nggak sih sama Kak Sofi ini? Tentunya terinspirasi dong. Nah, kita akan lari ke pertanyaan selanjutnya nih. Kendala apa sih Kak yang kakak alami selama kakak menjalani sebagai ketua organisasi dan memiliki banyak kegiatan? Kok bisa menyelesaikannya? Pasti kan banyak kendala-kendala atau kerikil-kerikil batu-batu kecil yang membuat Kak Sofi ini mungkin bisa mereda semangatnya atau bagaimana. Mungkin Kak Sofi bisa menceritakan kepada teman-teman di luar sana. Oke, kendala.
kalau ditanya kendala itu pasti setiap kegiatan kita itu ada hal-hal yang membuat terhambat gitu ya, entah itu dari faktornya kita sendiri ataupun dari faktor yang luar. Kalau kendala dari aku sendiri selama ini mungkin pada ini sih, kadang tuh jadwal kita itu benar-benar barengan gitu ya. Tabrakan gitu ya, Kak, Jadi ya? kita gimana caranya harus bisa nge-manage mana yang duluan nih, membuat skala prioritas lah ya. Oke. Mana dulu yang harus didahulukan, kemudian kalau memang harus barengan nih, berarti ada harus salah satu kita komunikasikan untuk ya kita harus mendahulukan yang mana kayak gitu. Kemudian kayak kalau faktor dari luar tuh, kalau misal kita lagi nyelesain skripsi nih, tiba-tiba ada aja gitu ya, entah itu gangguan mungkin dari secara bukan substansial ya, secara teknis aja, mungkin kadang kita dapat respon dosennya lama nih kan, teman-teman kadang ngalamin itu ya, dapat Iya. responnya agak lama, kemudian nunggunya itu juga aduh nunggu banget gitu. Nah itu gimana caranya sih kita mensiasati itu. Misal dosennya ini nunggunya lama, kita bisa siasati mungkin sambil perbaikan nih, kalau misal ada hal yang masih perlu direvisi kita lakukan. Kemudian juga aku juga nerapin untuk nggak stuck untuk menjaga satu hal sih, karena aku bukan juga orang kayak gitu. Kadang aku salingi deh, misal hari ini ngerjain apa gitu ya, besok aku coba istirahat dulu. Dengan aku ke teman-teman Gemapedia ini nganggapnya sebagai refreshing sih, supaya nggak stuck di skripsi kayak gitu. Jadi kita gitu ya. bisa refresh gitu, jadi nggak bosen dengan hal yang itu aja kayak gitu sih, Amira. Oh, jadi Kak Safi ini juga pandai memanage waktu ya? Masih belajar karena kadang juga ada hal-hal yang tiba-tiba chaos gitu, jadi bingung, langsung agak panik sih gitu. Jadi masih belajar untuk gimana caranya yang memilah dan memilih. Menarik sekali nih, karena Gemapedia ini bukan dianggap sebagai organisasi yang bagaimana selain organisasi lain ya, tetapi sebagai refreshing. Dan sepertinya Gemapedia ini kekeluargaannya sangat erat sekali ya. Mungkin kalau saya lihat, saya sebagai anggota Gemapedia nih merasakan sekali kalau Gemapedia itu adalah organisasi yang sangat kekeluargaan sekali, teman-teman. Nah, mungkin Kak Sofi bisa memberi tips nih buat teman-teman bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan beberapa kegiatan dan juga menyelesaikan studinya dengan cepat. Mungkin Kak Sofi bisa memberikan tips-tipsnya yang teman-teman mungkin belum mengetahui itu. Tips, oke. Kalau tanya tips, sebenarnya pertanyaannya umum ya ke teman-teman, maksudnya adalah mungkin langkah pertamanya adalah kembalikan ke diri teman-teman sendiri gitu kan. Teman-teman itu punya gaya belajarnya masing-masing, kemudian kepribadian mereka seperti apa. Jadi mungkin kenali dirinya teman-teman dulu gitu. Jadi apa sih gaya belajarnya teman-teman? Teman-teman ini condong kepada gaya belajar yang seperti apa. Ketika teman-teman sudah mengenali itu, kemudian nanti akan dengan mudah gitu membagi mana yang memang harus didahulukan, mana yang memang nanti dululah kita kerjakan gitu. Terutama kalau untuk membagi antara tugas akhir nih sama organisasi, karena itu dua hal yang memang menurut aku sama-sama punya prioritasnya di masing-masing. Maksudnya adalah ketika kita tugas akhir ya prioritasnya untuk kuliah gitu. Ketika kita mendahulukan organisasi berarti kita memang punya keinginan untuk punya loyalitas di sana gitu. Kita punya hal-hal yang mampu mendukung kita berkembang di sana kayak gitu. Jadi kenali diri dulu, dirinya teman-teman itu seperti apa dulu. Ketika nanti teman-teman menghadapi sesuatu yang mungkin ngerasa itu berat, teman-teman sudah bisa menemukan solusinya seperti apa kayak gitu, Amira. Oke. Kalau misalnya nih Kak, di tengah-tengah kita melaksanakan beberapa kegiatan itu, nah semangat kita itu menjadi kok gini ya, kok capek ya. Nah itu kira-kira apa sih yang harus kita lakukan supaya semangat kita itu naik kembali gitu Kak? Fase jenuh, fase capek itu pasti teman-teman, apalagi teman-teman yang suka organisasi nih, suka punya banyak kegiatan. Aku yakin teman-teman tuh ada fase kayak aduh terus capek gitu ya, udah capek, udah nggak ngerti, udah pengen menghilang lah, rasanya pengen menghilang. Dan itu wajar, dan itu it's okay gitu teman-teman, itu sangat-sangat boleh gitu. Kita nggak bisa memaksakan diri kita kayak robot gitu ya. Kalau teman-teman tahu kan kemarin sempat ada kayaknya berita robot 20 jam aja bisa capek gitu ya, dia bisa rusak, apalagi kita manusia gitu ya. Jadi it's okay gitu teman-teman, ambil jeda dulu gitu, jangan terlalu
fokus terus gitu ya, kasih jeda, karena teman-teman juga punya hak, badannya teman-teman ini punya hak untuk istirahat ya. Mungkin salurkan ke hobinya teman-teman yang suka traveling, yang suka olahraga, salurin di sana gitu, kasih waktu. Tapi jangan lupa gitu, jangan terlena juga ketika kita sudah istirahat. Kasih kalau aku ya, aku biasanya tuh kasih kasih batas waktu buat istirahat. Misal udah 2 minggu nih stuck di skripsi, capek itu pasti, coba deh 3 hari 4 hari kita refresh dulu, nggak lihat skripsi kita gitu, kita coba hal-hal hobi kita kayak gitu. Jadi nanti akan kembali fresh lagi, kita punya inspirasi lagi, jadi otak kita itu bisa tenang gitu nerimanya, kita bisa belajar lebih lagi kayak gitu Abira. Oh oke, jadi tuh kayak self reward gitu ya, Kak ya. Kita betul. harus self reward. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, kita itu harus self reward supaya semangat kita itu tumbuh lagi gitu ya, Kak ya. Betul. Oh, itu sangat menarik nih teman-teman. Kira-kira teman-teman kalau misalnya jenuh di organisasi kayak gitu juga nggak sih teman-teman? Nah, kalau misalnya kita di organisasi seperti itu, mungkin kita bisa menyelesaikan tanggung jawabnya secara maksimal ya, seperti kayak Mbak Sofi ini. Tips dari Mbak Sofi ini menarik juga ya teman-teman, mungkin kita bisa terapkan di kehidupan teman-teman juga ya. Perbincangan kita kali ini mulai dari tadi sampai sekarang kok seru banget ya nampaknya. Nah, kita berhubung sekarang sudah Bentar. Dari tadi kayaknya ya aku yang tanyain terus, tapi boleh nggak sih aku gantian tanya nih ke Amira, karena kayaknya yang aku tahu nih pendengar setia Tokopedia bukan hanya teman-teman yang sudah selesai kuliahnya, tapi kan ada nih adik-adik tingkat kita yang juga lagi dengerin ya. Nah, di Gemapedia ini kan teman-teman ya, kalau teman-teman tahu ini kan lagi juga nggak hanya di semester akhir kayak aku. Contohnya Amira sekarang semester berapa sih? Kalau aku sekarang di semester masuk ke-7 nih, Kak Sofi. Teman-teman yang masuk semester 7 nih ya, kayak Amira. Amira ini kan berarti kan juga mau udah masuk ke tugas akhir juga nih. Kalau aku kan yang versi udah ya, ini yang belum gitu. Kira-kira coba Amira boleh juga nggak sih kasih tips ke teman-teman nih, adik-adik nih yang lagi menunggu buat masuk ke semester akhir juga, apa sih yang lagi kamu siapin nih, nanti kan bisa nyambung nih pembahasan kita gitu. Oke. Mungkin aku masuk semester 7 nih, aku juga banyak kegiatan kan, tapi tadi aku harus, kalau tips dari aku nih, aku harus nyatet dulu hari apa aku harus ngapain. Nah, itu aku harus tahu hari itu harus ngapain, dan semua yang aku lakukan itu sudah terstruktur mulai sekarang. Jadi kalau misalnya aku ada kegiatan di selanjutnya itu aku selalu mencatat di HP aku seperti itu. Nah, aku tuh setiap hari tuh kayak ada misi-misi gitu ya. Aku menyebutnya misi gitu ya. Oke, misi hari ini itu, misi hari ini aku catat di HP. Misi hari ini aku harus mengerjakan ini, harus mengerjakan ini. Nah, kalau kita sudah membuat seperti itu, insya Allah apa yang kita kerjakan walaupun banyak itu kita bisa menyelesaikannya dengan cepat, karena kita harus mengetahui skala prioritas kita. Udah tahu jadwalnya gitu kan ya. Kita tahu jadwalnya. Kita juga tidak boleh mendahulukan yang kurang penting. Jadi kita lihat mana porsinya yang harus didahulukan dan mana yang harus di nomor 2 kan, seperti itu. Seperti kuliah dan organisasi tadi nih. Kalau misalnya kita di organisasi ini sedang ada program kerja nih, dan di kuliah ini kita sedang ada tugas yang sangat penting. Nah, kita itu harus bagaimana caranya bisa menyelesaikan keduanya. Nah, kita juga harus mengerjakan di kuliah dulu. Nah, kita harus memanage waktu di kuliahnya itu, setelah itu kita lanjut ke organisasi. Kan di organisasi juga banyak teman-temannya yang ikut kepanitiaan, pastinya kita juga bisa meminta bantuan kepada teman-teman yang lainnya untuk mengerjakan program kerja tersebut. Tetapi kita juga tidak boleh terlena ya, walaupun sudah dikerjakan yang lain, kita harus tetap mempunyai tanggung jawab di sana, seperti itu. Nah itu jadi ya teman-teman mungkin dengan memanage waktu ya, kesimpulan dari mungkin dari aku maupun dari Amira kan sebenarnya udah bisa tarik kesimpulan kalau udah kayak gitu tuh kuncinya sebenarnya di gimana kita mengendalikan diri sih, tentang mengendalikan ketika memang ada sesuatu yang harus didahulukan yang mana, kemudian waktunya kita tata kayak gitu. Dengan kayak gitu kan semuanya terstruktur, kemudian kita juga bisa tahu nih, oh hari ini aku melakukan apa, besok harus apa, kayak gitu. Benar sekali teman-teman. Nah, sekarang ini kayaknya sudah panjang banget dan durasinya ini kayaknya sudah
paling panjang nih ya. Mungkin Kak Sofi bisa memberikan closing statementnya buat teman-teman supaya teman-teman yang mendengarkan nih bisa termotivasi akan apa yang Kakak Sofi dan aku bicarakan sekarang, dan juga mungkin bisa menjadi pengingat mungkin buat teman-teman. Oke. Terakhir mungkin dikit ya dari aku. Kalau tadi kita sudah membahas tentang gimana struggle-nya, gimana semangatnya, tips dan lainnya, aku mau ngomong aja ke teman-teman kalau kita semua itu berproses dengan waktu kita masing-masing gitu ya. Adanya podcast ini bukan untuk bukan untuk mungkin teman-teman jadi ngerasa yang belum, jadi ngerasa kayak gimana-gimana, enggak. Tapi kita sama-sama belajar gitu teman-teman. Mungkin teman-teman belum waktunya, tapi teman-teman punya ada hal lain yang memang itu membuat teman-teman jauh lebih baik gitu loh. Ya, benar. Jadi jangan ngerasa kayak dia udah kayak gini, aku gimana ya gitu. Malah itu jadi semangat sih teman-teman. Kalau teman kita bisa, kita juga harus bisa gitu. Kenapa kita tidak ya kan? Betul banget gitu loh. Kenapa kita nggak berusaha untuk iya juga gitu loh? Karena kamu dan kita semuanya itu sudah punya jatahnya ya, bahasanya udah punya jatahnya kapan kita selesaikan gitu ya? Benar, kita kapan kita selesai, kapan kita nanti mau jadi ini jadi itu. Jadi kita usaha aja gitu loh. Dan dengan kita misal nih teman-teman habis lihat podcast ini terus ngerasa insecure atau gimana, janganlah ya gitu. Mungkin dengan teman-teman nggak sama kayak aku atau gimana, itu nggak apa-apa, itu prosesnya teman-teman. Jadi tetap on your track gitu ya, tetap di jalannya teman-teman, tetap semangat. Apapun kendalanya, apapun kendalanya pasti ada solusinya. Teman-teman harus percaya itu aja sih, karena ketika kita percaya pasti kita bisa ngelakuinnya. Oke gitu ya. Selain itu kita juga harus berdoa teman-teman, jangan hanya belajar, kita juga harus berdoa, menyerahkan. Itu tahap terakhir sih, kita serahkan, karena kita udah usaha nih mengenai hasil, udahlah pasti yang terbaik. Kalau teman-teman udah nanamnya baik, pasti nanti dapatnya baik. Ya, keren banget ini Kak Sofi. Nah, ini sudah di penghujung ya Kak Sofi. Mungkin kita habis ini bisa jargonnya mungkin nanti yang mimpin Kak Sofi aja ya. Gitu. Oke. boleh kita jargon untuk ya. Teman-teman yang mendengarkan podcast ini, silakan didengarkan dan juga diterapkan ya. Kalau misalnya ada yang baik silakan dipelajari, dan yang buruk bisa ditinggalkan seperti itu. Untuk podcast ini insya Allah di tahun depan kalau ada bisa mengundang pemateri yang lebih menarik nih ya, seperti Ketua Umum Gemapedia atau pemateri-pemateri hebat yang ada di Gemapedia lainnya tentunya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini, dan semoga apa yang kita dengarkan kali ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Nah, untuk mengakhiri podcast kali ini mungkin kita bisa jargon terlebih dahulu ya Kak Sofi. Boleh kita jargon bareng-bareng. Bisa dipimpin Kak Sofi. Oke, aku jargon langsung aja ya. Biar teman-teman yang dengerin nanti bisa ikutin jargonnya Gemapedia nih biar terngiang-ngiang gitu ya. Gemapedia, bangga mendidik, mengabdi, dan menginspirasi anak bangsa.